Tema kita pada siang hari ini adalah anugerah yang dilebihkan. Anugerah yang dilebihkan adalah jabatan khalifah. Jadi kepemimpinannya disebut khilafah. Yang sekarang dianggap radikal. Padahal khalifah itu adalah anugerah yang dilebihkan. Sebagai jabatan khalifah atau pemimpin di bumi yang diberikan Allah kepada manusia pertama yang bernama Adam alaihissalam. Dan juga dianugerahkan kepada anak cucunya yang dalam Al-Quran disebut Bani Adam. Jadi baik Adamnya maupun Bani Adamnya oleh Allah dikasih anugerah yang lebih, yaitu jabatan khalifah. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'id, dan ingatlah, jangan sampai lupa ya. Sebab yang menganggap khilafah radikal itu bisa jadi pertama jahil, tidak tahu. Yang kedua bisa jadi nasi. Apa nasi itu? Lupa. Dilupakan oleh jabatan, dilupakan oleh kekayaan. Padahal khalifah itu adalah anugerah. Anugerah Allah sebagai kelebihan manusia yang diberikan kepada Nabi Adam dan anak cucunya. Wa'id, dan ingatlah qala. Wa'id, dan ingatlah ketika qala telah berfirman Rabbuka, Rabbmu yaitu Allah, lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami, kata Allah, aku, kata Allah, akan menjadikan di bumi ini khalifah. Khalifah itu artinya dua. Pertama pemimpin, yang kedua pengganti. Ya. Sebelum ada manusia itu ada yang disebut Banul Jan, ya. Sebangsa jin. Karena tidak taat kepada Allah, karena maksiat kepada Allah, maka kemudian digantikan dengan yang berikutnya, yaitu Bani Adam atau manusia. Kemudian qalu, para malaikat bertanya. Jadi menanyakan tentang hikmahnya, bukan membantah. Ya. Malaikat itu tidak punya sifat membantah. Malaikat tidak punya sifat membangkang. Yang punya sifat membantah dan membangkang itu pertama iblis, jin, kemudian manusia. Nah, malaikat bertanya, ataja'alu, apakah engkau akan menjadikan fiha, di bumi ini, man yufsidu fiha, yang melakukan kerusakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, ya, melakukan peperangan, pembunuhan dan pengerusakan. Wa nahnu, sementara kami, nusabbihu, senantiasa mensucikan, ya, bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisulak, serta mensucikanmu. Ya. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu
apa yang tidak kalian tahu. Jadi malaikat tidak tahu apa kebaikan, hikmah di balik manusia dijadikan khalifah di bumi ini. Kemudian di dalam Al-Quran surat apa itu Bu? Al-An'am ya, 165. Wa huwallazi, dan dia Allah adalah yang ja'alakum, telah menjadikan kalian khalaifal ardi, khalifah-khalifah di bumi. Jadi bukan hanya Adam saja, tapi juga anak cucunya. Allah jadikan sebagai khalifah, sebagai anugerah yang dilebihkan. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din. Sebagian dari kalian oleh Allah diangkat derajatnya di atas sebagian yang lainnya. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kalian terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Jadi pemberian Allah kepada kita sejatinya adalah ujian. Harta kita, pasangan hidup kita, keluarga kita, saudara kita, apalagi Bu? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna rabbaka, sesungguhnya Allah Rabb kalian sari'ul iqab, siksaannya sangat cepat sekali. Secepat kerdipan mata atau lebih cepat daripada itu. Kadangkala kita tidak sabar ya dengan siksaan Allah yang ditimpakan kepada orang kafir, yang makin lama makin semena-mena. Padahal kalau sudah Allah timpakan, maka waktu terjadinya sangat cepat, bahkan lebih cepat dari berkedipnya mata. Ibu mata berkedip berapa detik Bu? Tapi azab Allah bisa lebih cepat daripada kedipan mata. Sehingga tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Ya. Tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Ya. Wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya dia Allah sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Pengampun bagi orang yang mau bertaubat, penyayang bagi orang yang mau beribadat. Taubat diampuni, ibadat disayangi. Makanya taubat itu mengundang cinta Allah. Innallaha tawwabina, innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mengucapkan istighfar itu dicintai oleh Allah. Buktinya apa? Dipanjangkan umur Bu, ya, diluaskan rezeki, diberkahi hidup dengan istighfar. Apalagi ibadah Bu. Paling tidak kalau kita ibadah kepada Allah, pertama dijamin tidak akan kelaparan. Ya. Yang kedua dijamin tidak akan ketakutan. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu di dunia. Di akhirat dikasih surga dalam ridhonya. Ya. Kemudian anugerah yang dilebihkan adalah ilmu yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam, melebihi ilmu yang diajarkan kepada malaikat dan iblis. Ya. Jadi ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu lebih banyak dibandingkan dengan ilmu yang diajarkan kepada malaikat dan iblis. Ya. Dan ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat berapa Bu? 31, 32. Ya Bu ya. Wa allama,
Dan dia Allah telah mengajarkan Adam kepada Nabi Adam al-asma'a kullaha, semua nama-nama. Ya. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah kemukakan kepada malaikat. Faqala seraya berfirman, ya. Apa katanya? Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jika kalian benar-benar memiliki kelebihan ilmu dibandingkan dengan Adam, silahkan sebutkan semua nama yang telah diajarkan kepada Adam, semua ilmu yang telah diajarkan kepada Adam. Apa jawaban malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang ada pada kami kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat itu jujur. Malaikat itu tidak pernah sok tahu. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Kalau manusia kadang-kala sok tahu. Sama seperti iblis, sok tahu. Ketika ditanya apa yang menghalangi engkau sampai tidak mau sujud kepada Adam, padahal itu perintahku. Apa kata iblis? Engkau ciptakan aku dari tanah, sedangkan engkau ciptakan engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Harusnya Adam sujud kepadaku, bukan aku sujud kepada Adam. Ini namanya Bu? Apa? Sok tahu. Bahasa gaulnya sotoy. Ya. Jadi makhluk Allah yang pertama kali sotoy siapa? Iblis. Padahal Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam itu bukan karena fisiknya, Bu, yang diciptakan dari tanah, tapi karena anugerah yang dilebihkan, apa? Ilmunya. Ya. Jadi karena ilmu, maka kedudukan manusia di sisi Allah terhormat, Bu. Sampai malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Adam. Bukan sujud beribadah, bukan sujud menyembah, tapi sujud menghormati. Bahwa Adam itu dilebihkan oleh Allah ilmunya. Yang kedua, mengagumi karya cipta Allah. Ya. Karena Nabi Adam itu ciptaan Allah. Tapi ternyata punya kelebihan, mampu ya, menerima ilmu dari Allah. Ya. Makanya kita ngaji. Kenapa? Karena kita mampu menerima ilmu. Ya. Tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Allah kasih pendengaran, Allah kasih penglihatan, Allah kasih hati. Supaya apa? Supaya bisa menuntut ilmu, supaya bisa memiliki ilmu. Makanya di majelis ilmu yang harus dibuka itu pertama pendengaran, buka, Bu. Yang kedua penglihatan. Yang ketiga hati, supaya dapat ilmu. Dibantu dengan catatan. Baik pakai buku. Nah, kalau pakai buku kan jadul ya, zaman dulu ya. Sekarang pakai HP. Ya. Nanti setelah ngaji bisa disimpan, bisa di-share, Bu. 5 tahun kemudian masih ada nggak, Bu? Kalau buku belum tentu, siapa tahu di kilo. Iya, betul kan? Saya di teras itu, Bu, misahin. Ini masih kepake, ini tidak kepake. Masih kepake, tidak kepake. Maksudnya yang tidak kepake mau dijual. Nah, kemudian lupa yang kepakainya itu nggak dimasukkan ke dalam.
Udah aja berangkat. Tahu-tahu dijual sama istri. Iya. Tapi kalau disimpan di YouTube bisa nyamuk ya? Iya. Sekarang ada alat penyimpan ya, yang aman. Ya, gitu. Jadi kalau kita menggunakan HP untuk menuntut ilmu, berarti mensyukuri ilmu dan teknologi ya Bu ya. Ini nikmat Allah, ini anugerah yang dilebihkan Bu. Ya. Yang namanya sapi nggak punya HP Bu. Malaikat juga nggak punya HP ya Bu ya. Yang punya HP apa? Manusia. Ini ilmu yang dilebihkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan punya HP bisa menggantikan televisi ya Bu ya. Bisa menggantikan telepon, bisa menggantikan telegram ya Bu ya. Semuanya. Nonton film, dengerin radio tuh Bu ya. Ya. Ini. Kemudian innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Dia bukan hanya tahu tentang ilmu, tapi juga tahu kebaikan di balik ilmu itu. Ya. Saya nggak tahu Bu, karena digaibkan oleh Allah. Apakah di alam jin itu jin-jin bisa bikin HP atau enggak Bu? Nggak tahu ya Bu. Iya. Iya. Ada jin kelas kakap Bu. Namanya jin apa Bu? Ifrit. Kelebihan ilmu dan teknologinya itu ya, nyaris menyamai manusia, tapi masih unggul manusia. Dia mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya atau duduk dari tempat berdirinya. Berapa lama itu? Tapi ternyata manusia sanggup memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Kan perang ilmu dan teknologi Bu. Jadi dulu itu jangan dianggap primitif Bu. Ya. Di zaman Nabi Sulaiman tuh bisa bikin lantai dari kaca Bu. Ya. Sampai Ratu Bilqis menyingkapkan apanya katanya Bu? Kainnya, terlihat betisnya Bu. Ya. Ilmu teknologi tingkat tinggi Bu. Ya. Bahkan bisa memindahkan bangunan yang sangat besar. Singgasana Ratu Bilqis. Ya. Kemudian anugerah yang dilebihkan adalah kehormatan Allah yang diberikan kepada Nabi Adam dengan memerintahkan malaikat dan iblis bersujud kepadanya. Ya. Bersujud kepadanya. Wa'id dan ingatlah ketika kulna kami memerintahkan lil malaikati kepada malaikat. Usjudu hendaklah kalian bersujud li Adam kepada Adam. Fasajadu semua malaikat bersujud. Ya. Illa iblis kecuali iblis. Dan iblis ini bukan malaikat. Dijelaskan dalam surat Kahfi ayat 50. Dalam surat 18 ayat 50. Ya. Bahwa iblis itu bukan malaikat. Kana mina jinni, sebangsa jin, tapi fafasaqo an amri rabbi. Dia melanggar perintah Allah, enggak mau sujud kepada Adam gara-gara sotoy. Sotoy itu bisa menyebabkan pertama membangkang, enggak mau ya melaksanakan perintah Allah. Kemudian menyebabkan sombong. Jadi kalaupun banyak ilmunya, kalau dia sombong berarti bodoh dia. Ya. Orang yang berilmu itu makin banyak ilmunya, makin tinggi ilmunya, makin luas ilmunya, makin dalam ilmunya, makin rendah hatinya. Ya.
Jadi yang menyebabkan iblis itu membangkang kepada Allah itu karena apa? Ya, karena dia tidak tahu bahwa perintah Allah untuk bersujud kepada Adam itu bukan karena Adam diciptakan dari tanah, tapi Adam diajarkan ilmu yang lebih banyak daripada malaikat. Ya. Kemudian yang selanjutnya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Jadi iblis itu termasuk minal kafirin, golongan kafirin, golongan kafir. Kenapa? Karena dia aba itu enggan, tidak mau melaksanakan perintah Allah bersujud kepada Adam. Yang kedua wastakbara, sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Ya. Itu Al-Baqarah 34. Jadi hanya iblis yang tidak mentaati perintah Allah karena terhalang sifat pembangkang dan sombong. Ya. Jadi jangan sampai ada dalam pribadi kita. Pertama, sifat membangkang. Yang kedua, sifat sombong. Ya. Maka kemudian Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Ya. Apa yang menghalangi engkau bersujud? Apa yang menghalangi engkau sehingga engkau tidak bersujud ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud? Qala, kata iblis, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia, daripada Adam, daripada manusia. Khalaqtani minar. Engkau telah ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Ya. Karena manusia diciptakan dari tanah. Ya, Bu ya. Tanahnya tanah apa, Bu? Tanah liat. Jadi liat. Males, Bu. Lama kalau diperintah Allah untuk melaksanakannya. Di Jawa Barat ada nguliat. Lelet. Iya. Lelet, Bu. Ya, lelet. Iya. Ya. Itu alasan kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Padahal itu perintah Allah, Bu. Ya. Jadi kalau Allah nyuruh kita makan daging babi, makan gak, Bu? Makan gak, Bu? Makan, karena yang mengharamkan babi siapa? Allah. Kata Allah makan babi, makan, Bu. Ya, Allah yang nyuruh. Ya, ya, Bu ya. Kalau yang nyuruhnya ustad, yang nyuruhnya kiai, yang nyuruhnya habib, ya, enggak, Bu. Kemudian qala, apa kata Allah? Fahbit minha. Kamu turun dari sorga. Bu. Ya. Jadi di sorga enggak ada orang kafir, Bu. Di sorga enggak ada orang sombong. Di sorga enggak ada orang yang suka membangkang. Suruh sholat enggak sholat, suruh ngaji enggak ngaji, suruh zakat enggak zakat. Enggak ada di sorga. Ya, orang yang seperti itu. Fahbit minha, maka turunlah kamu wahai iblis dari sorga. Fama yakunu laka anta takabbaru fiha. Karena tidak pantas kesombonganmu menyebabkan kamu tinggal di sorga. Jadi kamu tidak pantas tinggal di sorga, kata Allah. Kenapa? Karena sombong. Ya. Makanya tidak akan masuk sorga siapa saja yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi, Bu. Ya. Apalagi sombongnya kayak iblis, Bu. Ya. Apalagi sombongnya kayak Fir'aun. Sombong sekecil apapun, ya, maka tidak akan masuk sorga dan tidak akan masuk neraka. Ya. Orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sekecil apapun.
Jadi orang yang beriman tidak akan sombong. Orang yang beriman tidak akan sok tahu. Ya. Maka kemudian fakhruj innaka minas sagirin. Ya. Maka keluarlah kamu dari sorga. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang hina. Ya. Jadi sorga itu tempat orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Diusir dari sorga, diturunkan ke bumi, berarti ya, dicabut kemuliaannya. Hina dan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ternyata bukan iblis saja, Adam dan istrinya pun disuruh keluar ya Bu ya. Disuruh turun ke bumi. Disebut dunia. Dunia itu tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina Bu. Sedangkan sorga tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia. Ya. Jadi tempat keramat, tempat karomah yang sebenarnya itu, yang kekal dan abadi itu adanya di mana Bu? Di sorga. Ya. Kalau kita bisa mengamalkan surat Al-Ma'arij Bu, mulai ayat 19 kalau tidak salah, kita akan ditempatkan di sorga, dimuliakan oleh Allah SWT. Ulaika fi jannatin mukramun. Ya. Jadi keramat itu bukan kuburan Bu. Keramat itu bukan pohon besar. Keramat itu bukan benda-benda pusaka. Keramat itu adalah sorga. Bagaimana cara mendapatkannya? Amalkan surat Al-Ma'arij, surat 70, mulai ayat 19. Bu. Dapat karomah Bu. Ya. Kemudian anugerah yang dilebihkan adalah sorga tempat tinggal Nabi Adam dan istrinya sebelum tergoda iblis dan dikeluarkan serta diturunkan ke bumi semuanya. Ya. Jadi Adam, istrinya, iblis ya, diturunkan, ya, dikeluarkan dari sorga, ya, diturunkan ke bumi, ke dunia ini. Ya. Adam dan apa Bu? Istrinya karena tergoda oleh rayuan iblis. Makanya sampai kiamat Bu, iblis tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Sampai manusia tidak bisa lagi balik ke sorga. Tidak bisa return to Eden. Eden itu nama sorga yang terbaik untuk orang yang terbaik. Adanya dalam surat Al-Bayyinah. Adanya dalam surat Toha. Ya. Jadi sorga Eden itu sorga yang paling tinggi. Ya. Ad-Darajatul Ula. Dan sorga Eden itu adalah sorga yang terbaik. Untuk orang yang terbaik, khairul bariyah, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka jannah. Kami berfirman kata Allah, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di sorga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya. Silakan makan minum sesuka kamu, ya, sekehendak kamu. Tidak ada yang dilarang di surga Bu. Ya. Kalau di dunia ada yang dilarang nggak Bu? Makanan ada yang dilarang, minuman ada yang dilarang. Di surga enggak. Wa kula minha, ya, rogodan haitsu syi'tuma. Cuman Allah berpesan, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Kalian berdua jangan dekati pohon ini. Sebab kalau kamu dekati, kamu akan menjadi orang yang dolim. Orang yang dolim itu adalah orang yang melanggar hukum Allah. Orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang maksiat kemudian tidak mau bertobat. Ya. Dan ternyata dalam ayat berikutnya, bukan hanya mendekati pohon itu, tapi memakan buahnya. Gara-gara digoda oleh iblis. Gara-gara ya rayuan setan. Gara-gara apa? Gara-gara syahwat Bu. Syahwat.
Syahwat itu pertama ada kaitannya dengan perut ya Bu ya. Ya. Yang kedua ada kaitannya dengan yang di bawah perut. Itu Bu. Ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan syahwat, ya, maka bisa jadi bukan hanya perintah Allah yang dilanggar, larangan Allah juga dilanggar. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bu, anugerah yang dilebihkan adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada anak cucu Adam selama tinggal di bumi. Jadi bukan hanya Nabi Adam saja dimuliakan di sorga, tapi anak cucu Adam oleh Allah dikasih karomah di bumi ini selama tinggal di bumi. Dan ini Allah sebutkan dalam surat apa Bu? Al-Isra ayat 70. Ya. Walaqad karramna bani Adam. Dan kami sungguh telah memuliakan bani Adam, anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Di antaranya membawa mereka di daratan dan di lautan. Daratan dan lautan adanya di bumi. Dan bumi itu melayang ya Bu ya. Iya. Jadi kalau tidak dibawa oleh Allah jatuh itu bumi Bu. Ya. Nggak tahu kecepatan bumi berapa kilometer per jam Bu. Ya. Ya. Tapi kita merasa aman, merasa tenang. Ya. Bukan hanya aman ibadah, tapi juga aman maksiat ya. Ada tuh. Ya. Ada orang yang maksiat ketika sendirian Bu. Ya. Buka. Yang buka Ustaz. Buka di YouTube. Jilbab syar'i. Yang keluar jilbab mesum. Ya. Ada nggak yang begitu Bu? Ada tuh. Ya. Satu yang Islami, selebihnya jahili. Terus syahwat kadang-kadang tergoda. Penasarannya Bu ya? Pengen buka nggak Bu? Iya. Tapi aman. Kanan, kiri, depan, belakang nggak ada orang. Ya, buka aja Bu. Jilbab mesum. Aki-aki nurus tunjung. Buka Bu. Iya. Itu kelebihan manusia Bu. Bisa tinggal di darat, bisa tinggal di laut. Kalau ikan bisa nggak tinggal di darat? Nggak bisa. Kambing bisa nggak tinggal di laut? Nggak bisa. Manusia bisa tinggal di darat, bisa tinggal di laut. Itu namanya karomah Bu. Anugerah yang dilebihkan. Kemudian warazaqnahu minat thayyibat. Allah kasih rezeki yang baik-baik Bu. Bukan hanya halal tapi bermanfaat. Ya. Jadi dagingnya buat manusia, tulangnya buat kucing. Ya Bu ya. Padinya, berasnya buat manusia, dedeknya buat anjing, buat ayam ya Bu ya. Inilah karomah. Manusia dikasih yang baik-baik Bu. Dikasih yang baik-baik. Ya. Kemudian yang ketiga, ini bentuk karomahnya. Wa fadzalnahum ala katsiri mimman khalaqna tafdila. Ya. Jadi kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dari dulu sampai sekarang sarang burung berubah nggak Bu? Nggak berubah ya. Rumah tawon berubah nggak Bu? Nggak. Kalau rumah manusia? Iya. Ya. Rupa-rupa coba dari sini aja berapa macam itu rumah. Apalagi di Pondok Indah, rumah itu. Ya, Bu ya. Itulah kelebihan manusia. Burung bisa terbang, tapi manusia bisa terbang lebih tinggi daripada burung. Binatang ikan bisa berenang, tapi dengan ilmu dan teknologi manusia bisa berenang lebih dalam dari ikan. Itu hebatnya. Ya.
Jadi menurut ayat ini ada 3 karomah atau kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia selama hidup di bumi ini. Yang pertama, bisa tinggal di darat dan di laut. Ya, wa hamalnahum fil barri wal bahri. Bahkan dengan ilmu dan teknologinya sebagai kekuatan yang diberikan Allah yang disebut sultan. Bahasa Indonesianya sultan. Sultan itu kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ketika ilmu dan teknologi oleh Allah dikasih kekuatan, maka sebenarnya manusia bisa menembus langit. Bukan hanya tinggal di langit, tapi bisa menembus langit itu. Ya. Dapat tinggal di luar angkasa. Ya. Gitu. Ini kata Allah dalam surat apa, Bu? Ar-Rahman. Berbicara tentang nikmat Allah yang diberikan Allah kepada manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ilmu dan teknologi yang membuat manusia mudah, cepat dan ringan melakukan sesuatu ternyata dilupakan oleh manusia. Ya. Iya. Coba orang yang ilmu dan teknologinya paling tinggi, justru mereka lah yang paling kufur kepada Allah, ya. Kalau kita kan ilmu dan teknologinya masih rendah, buktinya pikniknya ke puncak lagi, ke Ragunan lagi, ke Ancol lagi, Mereka mah sudah keluar angkasa. Katanya mereka sudah menemukan bumi yang baru. Mereka akan pindah ke sana, Bu. Iya. Kita mau green garden lagi. Ya. Alhamdulillah masih bisa hidup. Ya ma'syara jinni wal insi ini sataftum an tanfudu min aqtari samawati wal ar fanfudu la tanfuduna illa bi. Iya, ini, Bu. 15 abad yang telah lalu. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang ilmu dan teknologi, tapi juga berbicara tentang sultan, kekuatan Allah ya, yang diberikan kepada manusia sehingga ilmu dan teknologinya berkembang dengan pesat. Ya. HP sekarang baru bisa melihat manusia, ya, bisa mendengar manusia. Tapi mungkin HP yang akan datang, kalau Khairuddin lagi masak, itu wanginya kecium nanti. Tapi kita sudah mati mungkin, ya? Mungkin nggak, Bu? Mungkin nggak? Mungkin. Dulu kan harus pakai kabel, ya? Sekarang tanpa kabel bisa nggak? Iya. Itu telepon kan ada kabelnya, kalau copot mati. Sekarang mah nggak ada pakai kabel, Bu. Nggak kebayang kan? Ya. Tanpa kabel bisa nyambung ke Mekah, ke Madinah, ke Amerika, ke Jepang. Luar biasa, Bu. Ya. Itu namanya apa? Sultan, Bu. Kekuatan Allah yang diberikan kepada manusia ketika manusia dikasih ilmu dan teknologi. Sampai bisa menembus katanya. Ya. Menembus apa? Menembus langit. Ya. Menembus langit dan bumi. Ya. Manusia sudah bisa nggak menembus bumi? Itu yang nambang apa, Bu? Nambang emas, ya? Oh, yuk, sampai ke dalam itu, Bu. Sampai ke dalam. Nembus ke langit. Nyimpan satelit di sana, Bu. Ya. Dan stasiun luar angkasa. Ya. Yang kedua, Bu. Diberi rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang enak, yang lezat dan bermanfaat. Bukan rezeki yang haram, yang khabith, yang merusak. Warzaqnahum minat thayyibat. Ya. Makanya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyib wa amalan mutaqabbal. Ya. Yang ketiga, diunggulkan, dilebihkan, diutamakan dan diistimewakan dengan sempurna di atas ciptaan Allah yang lainnya. Wa fadzalnahum ala katsiri mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya. Makanya, Bu, kalau kita mau mensyukuri, ya,
nikmat Allah yang ada pada wajah kita, yang ada pada badan kita, yang ada pada tangan kita, yang ada pada kaki kita, maka bandingkanlah dengan selain manusia. Ya. Kan kita berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Kapan itu, Bu? Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan bentukku, rupaku, maka baguskan akhlakku. Setiap kali bercermin. Dan setiap kali bercermin kita lupa berdoa itu, Bu. Padahal pakai lipstik, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Itu berapa jam, Bu? Lupa berdoa Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Iya. Padahal yang dibutuhkan suami bukan lipstiknya saja, ya, Bu ya. Bukan shadownya saja, bukan maskara saja, tapi juga akhlaknya, hatinya, Bu. Ya. Makanya kalau manusia tidak beramal, tidak beriman, tidak beramal soleh, dan tidak saling menasehati satu dengan yang lainnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Bu Hamdan ketika bercermin, ya, jangan dibandingkan dengan Tamara Blesinki. Gak bakal bersyukur, Bu. Bandingkan dengan apa, Bu? Ya, dengan selain manusia, Bu. Yang lebih manusia itu sempurna, Bu. Ya. Yang terakhir, Bu. Anugerah yang dilebihkan adalah diberi bentuk dan rupa terbaik, ya. Diberi bentuk dan rupa terbaik. Laqad khalaqna insana min ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ibu bandingkan manusia dengan monyet. Manusia kaki dan tangannya seimbang. Ya, Bu ya. Kalau monyet panjangan mana, Bu? Panjangan tangannya, Bu. Ya, panjangan tangannya, Bu. Ya. Coba manusia kayak monyet, tangannya lebih panjang. Itu sempurna, yang wajib kita syukuri. Ya. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan dialah Allah yang membentukmu lalu memperindah rupamu. Ya. Sebenarnya tidak pakai kosmetik juga cantik. Tapi dengan ilmu dan teknologi manusia bisa memproduksi kosmetik yang bisa menambah indah dan menambah cantik. Ya, itulah pentingnya ilmu dan teknologi. Ya. Silakan sampai di sini, Bu. Ada yang tanyakan, Bu?